Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Putri Agung Nurain dengan NPM 25150140666 dari program studi S1 Teknik Lingkungan jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Pada video ini, saya akan membahas materi berjudul Analisis Bencana Gempa Bumi Palu tahun 2018, Peran Sesar Palu Koro, dan Fenomena Likuifaksi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kebumian S1 Teknik Lingkungan. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Selamat menonton! Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas seismik tinggi. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Kondisi ini menjadikan gempa bumi sebagai bencana alam yang paling sering terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu peristiwa gempa bumi yang menimbulkan dampak besar dalam satu dekade terakhir adalah gempa bumi Palu tahun 2018 yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Citra satelit mengungkap dahsyatnya gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu, Sulawesi Tengah. Gambar-gambar yang dirilis oleh Digital Globe menunjukkan kondisi kota sebelum dan sesudah bencana yang menerjang hingga membuat kota Palu porak-poranda. Kaget saya. Gempa bumi Palu tahun 2018 dipicu oleh pergerakan sesar Palu Koro, yaitu sesar geser mengiri left lateral slip fault yang melintas memanjang di Sulawesi Tengah. Sesar ini adalah salah satu sesar aktif di Indonesia dan memiliki laju pergeseran yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan gempa bumi dangkal. Pergerakan sesar Palu Koro menyebabkan terjadinya akumulasi tegangan pada batuan di kerak bumi akibat geseran antar blok batuan yang terus berlangsung dalam jangka waktu lama. Tegangan tersebut tersimpan sebagai energi elastik hingga akhirnya mencapai batas kekuatan batuan. Ketika kekuatan batuan tidak lagi mampu menahan tegangan yang terakumulasi, terjadi pelepasan energi secara tiba-tiba dalam bentuk pergeseran sepanjang bidang sesar. Pelepasan energi memicu terjadinya gempa bumi dan menghasilkan gelombang seismik yang kuat. Gempa bumi Palu tahun 2018 termasuk gempa dangkal karena pusat gempanya berada di kedalaman kurang dari 70 km dari permukaan bumi. Akibat hal tersebut, rambat gelombang seismik menuju permukaan sangat pendek dan energi guncangan tidak banyak mengalami pelemahan. Kondisi ini menyebabkan guncangan di wilayah Palu dan sekitarnya terasa sangat kuat dan merusak, terutama pada kawasan permukiman yang berada dekat dengan jalur sesar aktif dan tersusun oleh material sedimen lepas. Selain faktor geologi, kondisi geomorfologi dan hidrologi wilayah Palu turut berperan dalam memperbesar dampak gempa bumi Palu pada tahun 2018. Daerah Palu berada pada dataran lembah yang tersusun oleh endapan aluvial muda yang bersifat lepas dan jenuh air. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Palu sangat rentan terhadap penguatan gelombang gempa dan menjadi faktor utama terjadinya likuifaksi. Likuifaksi yang terjadi di Palu bersifat sangat destruktif, karena tidak hanya memicu pergerakan massa tanah dalam skala besar, namun juga memicu penurunan daya dukung tanah. Lapisan tanah permukaan di kawasan Petobo, Balaroa, dan Jono Oge mengalami pergeseran lateral sejauh ratusan meter, hingga permukiman yang berada di atasnya ikut bergeser, amblas, dan ikut terseret oleh pergerakan tanah yang menyerupai aliran. Aktivitas sesar aktif berperan sebagai sumber guncangan kuat, sementara kandungan air tanah yang tinggi meningkatkan tekanan pori saat gempa berlangsung. Di sisi lain, keberadaan endapan aluvial muda yang bersifat lepas dan belum terkonsolidasi memperbesar kerentanan tanah terhadap kehilangan kekuatan geser. Proses ini menunjukkan keterkaitan erat antara proses geologi, hidrologi, dan geomorfologi dalam memicu bencana. Selain dipengaruhi oleh faktor alam, faktor manusia turut memperparah dampak gempa bumi Palu 2018. Perkembangan permukimannya pesat di wilayah Palu menyebabkan banyak kawasan hunian dibangun di atas tanah yang rawan likuifaksi tanpa melakukan kajian secara geologi sehingga meningkatkan risiko bencana alam.
Di samping itu, minimnya penerapan standar bangunan tahan gempa menyebabkan banyak bangunan tidak mampu menahan guncangan kuat dan pergerakan tanah. Dampak gempa bumi Palu 2018 sangat luas dan mempengaruhi berbagai aspek lingkungan. Akibat dari guncangan gempa yang sangat kuat, muncul retakan tanah dan mengakibatkan degradasi lahan yang cukup parah, termasuk hilangnya fungsi tanah. Kerusakan struktur tanah juga mengganggu sistem drainase alami dan menurunnya kualitas lingkungan secara keseluruhan. Hal ini membuat proses pemulihan ekosistem membutuhkan waktu yang relatif lama. Dari sisi sosial ekonomi, peristiwa ini menelan korban jiwa dalam jumlah yang signifikan, serta banyak warga kehilangan tempat tinggal, lahan usaha, dan sumber mata pencariannya. Terhentinya aktivitas ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, dan kondisi tersebut meningkatkan tingkat kerentanan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat ekonomi lemah. Dari aspek infrastruktur, gempa Palu mengakibatkan kerusakan parah pada berbagai fasilitas penting, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, serta jaring listrik dan ketersediaan air bersih. Kerusakan ini menghambat proses evakuasi, penyaluran bantuan darurat, serta memperlambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Pasca terjadinya gempa bumi di Palu pada tahun 2018, pemerintah pusat dan daerah berupaya melakukan berbagai langkah mitigasi dan adaptasi guna menurunkan risiko bencana serupa di masa mendatang. Salah satunya adalah pemetaan wilayah yang rawan gempa bumi dan likuifaksi untuk dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan tata ruang dan pembangunan wilayah. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi tidak direkomendasikan untuk dijadikan kawasan permukiman guna mengurangi potensi korban dan kerugian. Selain itu, penerapan teknologi pemantauan gempa dan penguatan sistem peringatan dini terus ditingkatkan sebagai bagian penting dalam mitigasi. Pemerintah juga membangun hunian tetap dengan konsep bangunan tahan gempa agar lebih aman terhadap guncangan di masa depan. Di sisi lain, adaptasi masyarakat dilakukan melalui peningkatan edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, dan upaya peningkatan kesadaran publik terhadap risiko gempa bumi. Integrasi ilmu kebumian dalam kebijakan pembangunan menjadi langkah penting agar kejadian serupa di masa depan dapat diminimalkan dampaknya. Gempa bumi Palu 2018 merupakan bencana kebumian yang dipicu oleh aktivitas sesar Palu Koro sebagai sesar aktif yang melepaskan energi tektonik secara tiba-tiba dan diperparah oleh kondisi geologi serta hidrologi setempat yang memicu likuifaksi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa proses geologi, kondisi geomorfologi, dan aspek hidrologi sangat berkaitan erat. Bencana gempa bumi tidak hanya dipengaruhi oleh proses alam, tetapi juga oleh faktor manusia, terutama melalui pembangunan permukiman di wilayah rawan, perencanaan tata ruang yang belum berbasis kebencanaan, dan minimnya penerapan standar bangunan tahan gempa. Dampak yang ditimbulkan juga mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur, sehingga proses pemulihan membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Dengan mitigasi berbasis ilmu kebumian, penerapan teknologi, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, risiko dan dampak bencana di Indonesia dapat diminimalkan. Cukup sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jika ada kata yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan. Terima kasih.